selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 10. Saya sebagai koordinator. Perkenalkan nama saya Nalia Sakerubu dengan NIM 223118092 dan perkenalkan juga anggota kelompok kami. Nama saya Agus Sarangrante, NIM 223118004. Nah, kita akan membahas instrumen kesulitan dalam belajar. Yang pertama, gejala kesulitan belajar. Yang bahasnya yaitu menunjukkan prestasi belajar yang rendah di bawah rata-rata yang dicapai oleh kelompok kelas, yaitu nilai yang dicapai siswa berada di bawah rata-rata secara klasikal. Nah, hal ini dapat menunjukkan bahwa siswa mempunyai masalah dalam belajarnya. Nah, kita sebagai pelajar untuk mengatasi hal itu yaitu kita dapat menerapkan bagaimana cara untuk meningkatkan prestasi siswa, dan kita sebagai pelajar kita harus juga mengajarnya dengan baik dan bisa dapat memperoleh nilai yang dapat memuaskan. Yang kedua, masalah yang dihadapinya juga yaitu lambat dalam melakukan tugas-tugas belajar. Ia selalu tertinggal dengan teman-temannya dalam segala hal. Misalnya, terlambat dalam mengerjakan soal-soal, menulis, membaca, mengerjakan soal-soal, dan sebagainya. Di antaranya teman-temannya, siswa ini kurang mempunyai kecepatan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, cara untuk mengatasinya yaitu kita sebagai pengajar kita harus membatasi waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepada siswa, sehingga mereka juga bisa menghargai waktu dan bisa mengerjakannya tugas yang diberikan secara tepat waktu. Hasil belajar yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang dilakukannya. Ia berusaha dengan susah payah tapi hasilnya selalu rendah. Siswa seperti ini sudah belajar semaksimal mungkin, frekuensi belajar juga sudah tinggi, akan tetapi hasil yang mereka capai belum sesuai dengan harapan, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, berpura-pura, dan sebagainya. Ketika ada pembelajaran yang tidak disukainya, siswa tersebut tidak pernah memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh guru atau malah membuat gaduh suasana kelas, menunjukkan tingkah laku yang berkelainan seperti membolos, terlambat, menggosilir diri, tidak kooperatif, tidak mengerjakan PR, dan sebagainya. Dengan tindakan tersebut, maka siswa tersebut tidak akan mendapatkan hasil belajar yang maksimal, menunjukkan gejala emosional yang kurang wajar, misalnya murung, cemas, mudah tersinggung, cemberut, tertawa terus-menerus, pemarah, keras kepala, dan sebagainya. Anak seperti itu tidak pernah ceria di kelas, selalu menunjukkan sikap-sikap yang berbeda dengan teman-teman lainnya dan kadang menunjukkan negatif dalam perilakunya. Untuk mengatasi tersebut, hal itu mengatasi gejala siswa, yaitu sebagai pengajar kita harus memberi cara yang bersemangat dalam beraktivitas belajar sehingga suatu kelak siswa tersebut akan berubah dan lebih fokus lagi dalam mengikuti pelajaran. Dalam mengikuti pelajaran tersebut, siswa kelak nanti hasil belajarnya akan membuahkan hasil yang baik dan menghasilkan hasil yang terbaik dan semaksimal mungkin. Penyusunan instrumen kesulitan belajar. Definisi operasional belajar yang efektif. Belajar yang efektif adalah belajar yang mampu memberikan hasil sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Berikut dijelaskan contoh penyusunan instrumen belajar yang akan diukur menggunakan angket. Angket dibuat berdasarkan indikator belajar yang efektif. Dari definisi operasional tersebut dapat dilihat indikator-indikator kesulitan belajar, yaitu menetapkan tujuan dan target belajar, menumbuhkan minat belajar, mengenali guru serta gaya mengajar guru, tekun dan rajin hadir di kelas, membuat kelompok belajar, aktif mencatat materi pembelajaran, mendengarkan penjelasan penuh perhatian, rutin mengulang remedial materi pelajaran yang belum tuntas.
Di sini kita saling menumbuhkan minat siswa belajar agar siswa memperoleh nilai yang maksimal serta menumbuhkan bakat siswa. Pengantar angket: di tengah-tengah kesibukan belajar adik-adik sekalian, saya mengharapkan kesediaannya untuk mengisi angket yang telah disediakan. Pengisian angket ini dimaksudkan untuk keperluan pengumpulan data dalam rangkai penelitian yang saya lakukan. Angket ini berisi tentang proses belajar. Saya mengharapkan adik-adik sekalian dapat mengisi angket ini dengan jujur dan sungguh, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Pengisian angket ini tidak ada kaitannya dengan prestasi belajar adik-adik. Jawaban dari pengisian angket ini sangat kami hargai dan rahasiakan. Atas bantuannya diucapkan terima kasih.